Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang pertama menentukan ide pokok, yang kedua membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf, yang ketiga memahami letak kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf, dan yang keempat adalah memahami cara menentukan ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Menurut kalian, apa sih ide pokok? Ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dalam teks juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Jadi ide pokok itu disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama. Pokok pikiran bisa juga disebut ide pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nih, letak kalimat utama. Letak kalimat utama itu pada suatu paragraf ada 3 tipe. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Jadi kalimat penjelas ini adalah penjelasan dari kalimat utama ya. Dari inti atau dasar permasalahan suatu paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ya, jadi diawali dengan kalimat penjelas dulu dan diakhiri kalimat utama. Sedangkan kalimat campuran itu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal kalimat paragraf dan di akhir kalimat paragraf. Jadi yang di tengah-tengahnya itu adalah kalimat penjelas ya. Nih, bagaimana sih cara menentukan ide pokok pada suatu teks? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi kita harus membaca dulu teksnya itu ya. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama ya. Yang ketiga, jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Nah, di sini ada teks ya, paragraf tentang gurita. Di sini ada 4 kalimat nih ya. Kita baca bersama-sama. Gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat.
Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan mendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nih ya, dalam teks tersebut disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca keseluruhannya ya. Teks secara utuh selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut, kita perlu mencari kalimat utama. Nih, menurut kalian kalimat utamanya ada di mana? Ya, ada di awal kalimat nih ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, kalimat utamanya. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah kalimat penjelas ya, atau kalimat pengembang yang menjelaskan kalimat utama nih ya. Ya, kalimat utamanya ada di kalimat ke-1 dan kalimat penjelasnya ada di kalimat ke-2, 3, dan 4. Ya, ini tadi kalimat utamanya ya. Ya, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kita bisa lebih mempersingkat kembali dalam sebuah kalimat. Jadi ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar ya. Kita bisa membuang beberapa kata yang tidak perlu ya, tapi harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mana subjek, predikat, dan objek ya. Nih, bagaimana sih perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Nih ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama ya. Jadi ide pokok itu ada di kalimat utama ya. Jadi masih satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini ada paragraf ya, kita baca bersama-sama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nih ya, secara keseluruhan, inti paragraf tersebut adalah mengenai fungsi kaki pada serangga. Informasi tersebut dapat ditemukan pada kalimat pertama. Oleh sebab itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sementara itu, ide pokok dari paragraf tersebut adalah fungsi kaki pada serangga ya. Lebih dipersingkat lagi ide pokoknya, fungsi kaki pada serangga. Ini menjelaskan ya fungsi kaki pada serangga ya. Dan kalimat kedua dan selanjutnya itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang.
Nah, di sini ada teks ya. Coba kita baca bersama-sama. Duri bunga ini bisa memelukai pemetik yang tidak berhati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Bunga ini sering dijumpai berwarna merah dan putih. Bunga ini sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian. Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, berarti kalimat utamanya ada di mana? Nih ya. Coba lihat di kalimat pertamanya. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak berhati-hati. Nah, ini kan belum inti ini bukan inti dari paragraf ini ya. Oh, berarti kalimat utamanya ada di mana? Ada di akhir kalimat ya. Ada di akhir kalimat nih ya. Hampir semua orang mengenal bunga ini yaitu bunga mawar. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat terakhir nih ya. Sedangkan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan dari bunga mawar. Ya, yaitu bunga mawar. Hampir semua orang mengenal bunga ini yaitu bunga mawar. Ini adalah paragraf induktif ya. Jadi paragraf induktif itu tadi apa? Diawali kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri kalimat utama. Kita baca paragraf yang selanjutnya. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masakan sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Nah, ini kita dapat menyimpulkan ini adalah paragraf campuran ya. Mengapa disebut paragraf campuran? Karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf dan di akhir paragraf ya. Ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Di sini intinya sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Ya, menjelaskan sayuran hijau ya. Dan juga di kalimat terakhirnya juga, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi ya. Ya, ini menjelaskan bagaimana mengkonsumsi sayuran hijau. Ya, ini adalah paragraf campuran. Nah, di sini ada latihan untuk kalian. Coba kalian baca secara seksama, secara keseluruhan. Di sini ada dua teks ya. Ada dua teks cerita Ciput bukanlah hewan yang lemah dan Gerak kupu-kupu. Nah, coba kalian cari ide pokoknya. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang ide pokok. Sekarang kalian coba kerjakan latihan ini ya.
Mungkin penjelasan Bapak cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.